Aktivitas kakak jadi ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ya ibu rumah tangga lah. Sehari-hari kan tapis nih, berarti repot, kesibukannya ditambah lagi ya. repot udah pasti. Antar jemput ya kan, antar jemput Dina sekolah, ngurusin rumah tangga juga iya gitu. Jadi kerjaan di rumah juga gitu. Iya itu kerjaannya. Biasa bantu orang tua ya kan, sebelum ngajar tahfiz ya bersih-bersih rumah dulu lah gitu kan. Habis itu lanjut nanti jam 9-nya sampai jam 11 itu ngajar tahfiz di Enano gitu. Oh iya, malamnya juga ngajar TPA, habis itu sorenya juga ngajar les. Masih kesibukannya kalau dari pagi ya, pagi itu biasanya bantu orang tua gitu. Habis itu nanti jam 12 itu ada ngajar les sampai malam sih, tergantung ada 4 jam gitu. Jadi jam 12, jam 2, sore sama malam. Kita sehari-hari. Statusnya sebagai apa dulu nih, mahasiswa maksudnya? Ya, masih mahasiswa ya. Jadi pagi itu biasanya sih kuliah. Habis kuliah itu kan pulang ngurus nenek ataupun bantu orang tua, meringankan beban orang tua. Itu kalau misalnya ada lanjut MK ya kuliah lagi. Habis itu nugas. Kesibukan sehari-harinya mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tetapnya sih di satu tempat ya, di Nurul Fikri, tapi ada sampingan juga ngajar di MAN, ngajar sampai ke Mosa juga. Pokoknya waktu banyak dihabiskan di jalan. Kesibukan sekarang itu kuliah ya. Alhamdulillah baru ya juga selesai sidang, baru juga selesai wisuda. Jadi kalau sekarang tuh lebih ke bantu-bantu orang tua. Kesibukan Nazla sih lagi nge-lab, terus karena udah semester akhir jadi sibuk buat skripsi gitu. Setiap hari bolak-balik ke lab, terus sebentar-bentar harus konsul gitu ya sama dosen. Terus ini juga setiap hari ke perpustakaan untuk cari referensi gitu. Kesibukan yang udah kakak utarakan tadi, kenapa masih memutuskan untuk mengaji, memperdalam ilmu agama? Hari ini memutuskan untuk tetap mengaji, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu, ketidaktahuan agama ini sendiri. Apalagi kayak sekarang kan udah jadi seorang ibu, apa sih yang akan diajarkan, ditanamkan nanti untuk anak kalau seandainya bekal agama itu nggak ada sama diri kakak sendiri. Jadi untuk bisa mengajarkan anak agar bisa menjadi generasi pemuda Islam yang tangguh, dan kakak bisa benar-benar menjadi madrasatul ula bagi anak kakak sendiri. Sekarang ini tuh kayak awam sekali tentang agama ya kan. Apalagi dulu tuh nyesal banget kayak ngestan idol K-pop gitu ya kan. Jadi tuh kayak ngerasa dulu tuh ngapain aja sih, ngestan seperti itu. Jadi mulai tersadar tuh pas udah di tengah-tengahnya itu, kenapa nggak dulu-dulunya gitu. Nah, jadi harus banget sih untuk belajar agama. Keputusan untuk ngaji itu kan gimana kita tahu sekarang ini kan banyak wanita itu kan banyak yang menebar fitnah gitu ya kan, apalagi banyak yang tukang gosip, bicarain buat orang gitu kan. Jadi dengan kita mengaji itu jadi kita semakin menguatkan akidah kita untuk menghindari dari fitnah tersebut gitu Kak. Jadi itulah gunanya kita mengaji, mengkaji dan mendalami kajian gitu. Alasan mau ngaji, yang pertama kan saya sebagai seorang pendidik tentu butuh modal, butuh thaqafah untuk mengajar atau untuk mendidik anak didik saya gitu. Jadi terlebih ya pelajaran saat ini tuh banyak banget yang tidak sesuai dengan akal manusia, bertentangan dengan akal manusia, dari soal akidah, dari soal agamanya. Jadi kalau kita tuh nggak mengkaji Islam, jadi kita tuh nggak bisa membuat anak didik kita tuh untuk berada di jalan lurus gitu. Kita hanya bisa membuat mereka tuh tenggelam. Dengan kita mengkaji, memberikan mereka modal gitu, bahwa ini loh jalan yang lurus loh, ini loh Islam loh, dengan segala kehebatannya. 6 tahun di pesantren itu kayak nggak jadi apa-apa, nggak membawa pengaruh baik untuk keluarga dan sekitar gitu. Apalagi Fira juga seorang pengajar gitu kan, jadi kalau misalnya nggak ada
ilmu Islam yang Fira dapatkan mau bawa kemana siswa-siswa Fira gitu. Jadi walaupun Fira basicnya itu kuliah di bahasa Indonesia, Fira mau ilmu bahasa Indonesia Fira itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Islam, baik di lingkungan keluarga maupun untuk para peserta didik gitu. Jadi intinya jangan berpuas diri, walaupun kita lulusan pesantren udah dapat gelar seorang ustazah, belum tentu gitu. Jadi ilmu agama itu tetap harus dikaji sampai akhirnya untuk Jadi berangkat dari kesadaran bahwasannya mahasiswa itu merupakan agent of change atau agen perubahan. Ya, jadi mengkaji Islam itu nggak tunggu kita harus sudah tua, justru saat muda karena kita masih dalam masa golden age. Seharusnya kita lebih giat lagi untuk mengkaji Islam, karena meskipun kita pintar ilmunya, luas wawasannya, kalau nggak ditopang sama akidah yang kuat dan juga akhlak yang baik, ya ujung-ujungnya kita jadi pribadi yang individualis, materialis. Agar tidak tergerus arus modernisasi beragama, kita perlu bekal diri dengan ilmu agama. Mengkaji Islam itu hukumnya wajib ya gitu ya, memang wajib hukumnya. Dan walaupun kita Islam dari lahir, nggak gimana ya, kalau walaupun kita Islam dari lahir, kita harus belajar Islam juga gitu. Kita tidak bisa tiba-tiba, tidak sembarang sebatas takut buta ikut-ikutan tanpa ada landasannya.